Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan keadilan dan kesewenang-wenangan, kegelisahan dan penderitaan yang disusun oleh saya sendiri, Bima Sakti Firmansyah, dan teman saya Lutfiana Nur Miroj Tuakhena. Keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan suatu jalan tengah dari berbagai persoalan, juga tidak memihak kepada siapapun. Keadilan menurut para ahli, menurut Aristoteles, adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrim, yang terlalu banyak, yang terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut tidak adil. Menurut Plato, keadilan merupakan proyeksi pada diri manusia, sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia. Dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Adapun ciri-ciri keadilan antara lain: 1. Tidak memihak. 2. Sama hak. 3. Sah menurut hukum. Dan keempat, layak dan wajar. Terakhir, yang kelima, benar-benar morsi. Konsep adil dan rasa keadilan. Adil adalah sifat perbuatan manusia. Kata adil ialah berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau tidak sewenang-wenang. Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak adil, berarti tidak sewenang-wenang kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Pihak lain meliputi anggota masyarakat, alam, lingkungan, dan Tuhan yang Sang Pencipta. Keadilan pada umumnya sulit diperoleh, sehingga kalau terpaksa harus dituntut dengan bantuan orang ketiga sebagai penengah, dengan harapan pihak tiga tersebut dalam bertindak adil terhadap pihak-pihak yang berselisih. Oleh karena itu, pihak ketiga harus seorang yang netral, tidak memihak, tidak menguntungkan salah satu pihak, dan yang terpenting tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini, pihak ketiga sangat diperlukan, karena bila tidak, maka para pihak yang bersikap konfrontif ini dapat mengarah kepada kekerasan. Macam-macam keadilan. 1. Keadilan komunitatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, tanpa mengingat berapa besar jasa-jasa yang telah diberikan. Bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada seorang agar sebagai warga dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera. 2. Keadilan distributif adalah memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa-jasa yang telah diberikan. Akan terlaksana menahan akal. Hal yang sama diperlakukan tidak sama. 3. Keadilan legal atau keadilan moral adalah keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat seorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya, dan yang dianggap sesuai dengan kemampuannya yang bersangkutan, timbul karena adanya penyatuan dan penyesuaian untuk memberikan tempat sama selaras kepada bagian yang membentuk
suatu masyarakat. Keadilan ini terwujud dalam masyarakat manakala setiap anggota masyarakat melaluinya fungsi secara baik menurut kemampuannya. Perlakuan adil. Setiap manusia dapat melihat perlakuan adil dari sudut pandang masing-masing, sehingga tanggapan berbeda-beda. Perlakuan itu dikatakan adil apabila sekelompok manusia menyepakati kriteria yang sama untuk suatu perlakuan keadilan. Perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Akibat perlakuan sewenang-wenang akan menimbulkan penderitaan dan ketidakpastian, serta tidak tentram. Pengakuan kepada perlakuan adil. Sebagai makhluk budaya dalam diri manusia, terdapat 3 unsur budaya yaitu cipta, rasa, dan karsa. Atas dasar-dasar ini setiap manusia mempunyai rasa keadilan yang bersifat kodrat. Setiap orang akan selalu berlaku adil dan memperoleh keadilan. Keadilan manusia terbagi menjadi 3, yaitu keadilan koordinatif. Menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad, sarjana hukum, keadilan koordinatif terjadi dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat atau kelompok. Dalam hubungan tersebut, kedudukan setara, sejajar, dan tidak melebihi satu sama lain. 2. Keadilan subordinatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hubungan rakyat dan penguasa atau warga negara dengan pemerintah. Keadilan subordinatif dimulai dari kesediaan rakyat untuk melaksanakan kewajiban atau pengabdian kepada penguasa atau negara. 3. Keadilan superordinatif, yaitu perlakuan penguasa kepada rakyat yang didasarkan pada kuantitas dalam kualitas kewajiban pengorbanan. Dalam hubungan penguasa dengan rakyat, penguasa memberikan perilaku yang sama kepada rakyat dan tidak membeda-bedakan. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yaitu berarti tidak tentram di dalam hatinya dan selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seorang atas perasaan tersebut. Kegelisahan terjadi pada seseorang yang berpengaruh secara psikologis. Kegelisahan selalu mengarah pada suatu negatif ketika menimbulkan kerugian dan kehilangan dan dapat dikatakan positif jika dapat mendorong untuk menjadi kreatif dan produktif. Faktor-faktor kegelisahan seperti ketidakpastian, keterasingan, dan kesepian. Pengertian penderitaan. Penderitaan yaitu menanggung perasaan tidak menyenangkan dan rasa sakit. Penderitaan dapat berupa fisik dan mental. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang dialami secara fisik dan tubuh seseorang. Sedangkan penderitaan mental yaitu penderitaan yang menyangkut jiwa seseorang. Penyebab penderitaan yaitu seperti perbuatan buruk manusia, perceraian, kematian, penyakit, siksaan, dan azab dari Tuhan. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.